Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal dari komposisi fungsi. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja bahas dari contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4, dan fungsi gx sama dengan 2x ditambah 3. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah, apakah F bundaran G dan G bundaran F itu ada atau bisa dibuat? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan rumus fungsi dari F bundaran G. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tentukan nilai A agar G bundaran F dari A nilainya sama dengan 3. Oke, mari kita mulai menjawab dari pertanyaan yang pertama dulu. Kita akan cek apakah komposisi fungsi F bundaran G dan G bundaran F-nya itu ada atau tidak. Pertama kita akan cek komposisi fungsi F bundaran G. F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung Gx. Jadi G di dalam F. Maka di sini G itu adalah fungsi pertamanya. Ingat, syarat fungsi f dan g agar bisa dikomposisikan menjadi f bundaran g adalah daerah hasil dari fungsi pertamanya yaitu Rg apabila kita iriskan dengan df atau daerah asal dari fungsi f, irisannya itu bukan himpunan kosong. Oke, pertama kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari masing-masing fungsi f dan g terlebih dahulu. Pertama fungsi f, df sama dengan, perhatikan, fungsi f ini adalah fungsi kuadrat. X kuadrat dikurang 5x ditambah 4, daerah asal alami dari fungsi kuadrat seperti ini merupakan semua bilangan real. Karena semua bilangan real bisa kita masukkan ke dalam fungsi ini ya. Dia tidak ada syaratnya. Maka df-nya itu adalah x sedemikian sehingga x adalah elemen bilangan real. Kemudian, daerah hasilnya atau range-nya berarti Rf sama dengan, kalau daerah asalnya ini adalah semua bilangan real, maka nilai fungsinya, fx-nya itu pasti juga semua bilangan real. Maka di sini Rf-nya adalah y sedemikian sehingga y adalah elemen bilangan real. Selanjutnya fungsi g. Daerah asal dari fungsi g adalah, perhatikan, fungsi g ini adalah fungsi linear, 2x ditambah 3. Daerah asal dari fungsi linear itu adalah semua bilangan real. Karena dia nggak punya syarat ya. Semua bilangan real bisa kita masukkan. Maka dg-nya adalah x sedemikian sehingga x elemen bilangan real. Kemudian range-nya, Rg-nya, karena daerah asalnya itu bilangan real, kalau kamu masukkan ke dalam fungsi ini, daerah hasilnya itu juga merupakan bilangan real. Maka Rg-nya adalah y sedemikian sehingga y adalah elemen dari bilangan real. Selanjutnya, kalian tinggal cek Rg kamu iriskan dengan df. Rg ini kamu iriskan dengan df. Bilangan real diiriskan dengan bilangan real, tentu saja pasti ada irisannya, ya kan? Maka artinya Rg, kalau misalnya kita iriskan dengan df, itu pasti irisannya itu bukan himpunan kosong, pasti ada. Pasti ada bilangan real yang sama. Oke, artinya komposisi F bundaran G itu ada. Bisa dibuat. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk komposisi fungsi G bundaran F. G bundaran F itu sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi F di dalam G. Artinya F ini adalah fungsi pertamanya. Jadi untuk ngecek apakah G bundaran F ini bisa dibuat, kalian harus cek apakah daerah hasil dari fungsi F ketika diiriskan dengan daerah asal fungsi G,
Apakah irisannya itu bukan himpunan kosong? Nah, kita cek. RF diiriskan dengan DG. Perhatikan dari sini ya. Ini RF-nya, kamu iriskan dengan DG. Bilangan real diiriskan dengan bilangan real. Maka irisannya itu pasti ada. Jadi irisannya itu pasti bukan himpunan kosong. Pasti ada irisannya. Maka komposisi fungsi G bundaran F itu juga ada. Bisa dibuat. Oke, jadi pertanyaan pertama jawabannya adalah ada atau bisa dibuat. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tentukan rumus fungsi F bundaran G. F bundaran G dari X itu sama dengan F dalam kurung G X. Ini adalah G di dalam F. Maka kamu tinggal memasukkan saja Gx yaitu 2X ditambah 3, kamu masukkan ke dalam fungsi Fx-nya. Maka kita akan memasukkan F dalam kurung 2X ditambah 3. X di dalam fungsi Fx kita ganti dengan 2X ditambah 3. Maka 2X ditambah 3 dikuadratkan dikurang 5 dikali dalam kurung 2X ditambah 3, lalu ditambah 4. Selanjutnya, perhatikan 2X ditambah 3 kuadrat. Ini kalian hitung hasilnya berapa ketika dikuadratkan. Hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Coba kalian cek sendiri ya, apakah sama 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Kemudian dikurang, perhatikan, di sini 5, karena dia dikurang ya berarti min 5 kamu kalikan dengan 2X ditambah 3. Berarti min 10X dikurang 15. Selanjutnya ditambah 4. Selanjutnya kamu tinggal operasikan suku-suku yang sejenis. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat, kemudian 12X bisa dikurang dengan 10X, saya tulis lengkap saja ya, ditambah 12X dikurang 10X, kemudian ditambah 9, dikurang 15 ditambah 4. Jadi kalian kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Selanjutnya tinggal kalian operasikan. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 2X, kemudian kamu hitung 9 dikurang 15 sama dengan min 6, kemudian min 6 ditambah 4, hasilnya adalah min 2. Maka di sini dikurang 2. Oke, dari sini kita sudah dapat rumus fungsi F bundaran G-nya, yaitu F bundaran G dari X adalah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 2. Ini adalah rumus fungsinya, saya kotakin. Saya tulis di sini, F bundaran G dari X adalah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 2. Oke? Kita sudah menjawab pertanyaan yang kedua, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yang C. Pertanyaan yang ketiga, yang C, tentukan nilai A agar G bundaran F dari A nilainya sama dengan 3. Pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian cari dulu rumus dari G bundaran F X-nya. Kalian cari dulu rumus komposisi G bundaran F dari X-nya. G bundaran F dari X itu sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi, F di dalam G. Fx-nya di sini adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. X-nya di sini adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Jadi, kita masukkan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 ke dalam fungsi G. Oke? Maka di sini, X di dalam fungsi G, X di dalam fungsi G akan kita ganti dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Maka,
menjadi 2 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 ditambah 3. Kamu kali dengan 2. 2 dikali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2 dikali min 5X sama dengan min 10X. 2 dikali 4 sama dengan plus 8. Kemudian jangan lupa ditambah 3. Maka 2X kuadrat dikurang 10X ditambah 11. Ini merupakan rumus dari G bundaran Fx-nya. Saya kotakin biar kelihatan bahwa ini adalah rumus fungsinya. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai A-nya. G bundaran F dari A nilainya sama dengan 3. G bundaran F dari A, maka kita tinggal lihat rumus G bundaran Fx-nya. Saya beri tanda panah ke sini. X-nya tinggal kamu ganti dengan A. Maka 2 dikali A kuadrat dikurang 10 dikali A ditambah 11 sama dengan 3. Selanjutnya perhatikan 3 di ruas kanan bisa kita pindah ke ruas kiri. Persamaannya menjadi 2A kuadrat dikurang 10A ditambah 11 dikurang 3 sama dengan 0. Maka 2A kuadrat dikurang 10A ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan, sekarang ini terbentuk persamaan kuadrat dengan variabel A. Untuk mencari nilai A-nya, kalian bisa memfaktorkan persamaan ini. Kebetulan ini bisa difaktorkan ya. Sebelum kalian faktorkan, perhatikan, persamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah kedua ruas kita bagi dengan 2. 2A kuadrat dibagi 2 sama dengan A kuadrat, min 10A dibagi 2 sama dengan min 5A, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang persamaan kuadratnya jadi lebih sederhana. Setelah ini baru kita faktorkan. A kuadrat dikurang 5A ditambah 4 bisa kita faktorkan menjadi A dikurang 1 dikali A dikurang 4. Sama dengan 0. Kenapa di sini min 1 dan min 4? Karena min 1 dikali min 4 sama dengan 4 positif, sesuai dengan konstantanya. Kemudian min 1 ditambah min 4, hasilnya sama dengan min 5, sesuai dengan koefisien dari variabel A-nya. A dikurang 1 dikali A dikurang 4 sama dengan 0, perkalian hasilnya sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah A dikurang 1 sama dengan 0, atau A dikurang 4 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Ternyata kita ketemu nilai A-nya itu ada 2. Jadi, nilai A agar G bundaran F dari A sama dengan 3, nilai A-nya itu adalah A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Oke, contoh yang pertama. Kita sudah selesai menjawab semua pertanyaannya. Selanjutnya, masih ada satu contoh soal lagi. Kita akan membahas contoh soal yang kedua. Berikut ini soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x, fungsi gx sama dengan 3x ditambah 1, dan fungsi h dari x ditambah 3 sama dengan x dikurang 7. Tentukan rumus fungsi dari hx, kemudian rumus fungsi dari f bundaran gx, dan rumus fungsi dari f bundaran g bundaran hx. Perhatikan untuk pertanyaan yang ketiga, di sini adalah komposisi dari 3 fungsi ya, f, g, dan h. Boleh ya, komposisi lebih dari 2 fungsi itu boleh. Contohnya adalah yang ketiga ini. Kita mulai dari menjawab pertanyaan yang pertama. Kita akan mencari rumus fungsi dari hx-nya. Pertanyaan yang pertama, kita akan mencari
rumus fungsi dari hx. Berarti kita akan mencari hx sama dengan titik-titik. Perhatikan yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah nilai fungsi h dari x ditambah 3. Nilai fungsi h dari x ditambah 3 adalah x dikurang 7. Kita tulis di sini. H dari x ditambah 3 sama dengan x dikurang 7. Untuk mencari rumus fungsi hx-nya, maka kita misalkan. Misal t itu sama dengan x ditambah 3. Jadi x ditambah 3 ini kita misalkan dengan suatu variabel. Sehingga x-nya itu sama dengan t dikurang 3. Perhatikan ya, t sama dengan x ditambah 3, kalau misalnya x-nya ingin kita buat sendirian, x sama dengan, maka 3-nya tinggal kita pindah ruas ke kiri, menjadi t dikurang 3 sama dengan x. Atau x sama dengan t dikurang 3. Saya tulis di sini. Tahu ya, x sama dengan t dikurang 3 itu asalnya dari mana? Selanjutnya, h dalam kurung x ditambah 3 sama dengan x dikurang 7. X ditambah 3-nya ini kita ganti dengan t, karena kita sudah memisalkan t sama dengan x ditambah 3, menjadi h dalam kurung t sama dengan x-nya ini kita ganti dengan t dikurang 3, karena t dikurang 3 sama dengan x. T dikurang 3, jangan lupa dalam kurung, lalu dikurang 7. HT sama dengan T dikurang 3, dalam kurungnya kita buka, lalu dikurang 7. Maka kita peroleh HT sama dengan T dikurang min 3 dikurang 7. Min 3 dikurang 7 sama dengan min 10. Maka kita peroleh HT itu sama dengan T dikurang 10. Nah, dari sini kita sudah menemukan rumus fungsi hx-nya. T-nya tinggal kamu ganti saja dengan x. Maka kita peroleh rumus fungsinya adalah hx sama dengan x dikurang 10. Ini adalah rumus fungsi hx-nya. Nah, biar kamu yakin apakah benar ini rumus fungsi hx-nya, tinggal kamu masukkan saja. Apabila x-nya kamu ganti dengan x plus 3, hx sama dengan x dikurang 10. Kalau x-nya kita ganti dengan x plus 3, hasilnya itu harus x dikurang 7. Maka x-nya ini kita ganti dengan x ditambah 3, kemudian dikurang 10. X ditambah 3 dalam kurungnya kita buka, lalu dikurang 10. Maka hasilnya adalah x dikurang 7. Sesuai ya? Jadi ini benar adalah rumus fungsi hx-nya. Oke, kita tulis di sini. Hx-nya sama dengan x dikurang 10. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Rumus fungsi dari f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Maka g di dalam f. Di sini gx-nya sama dengan 3x ditambah 1. Jadi kita tinggal masukkan saja 3x tambah 1 ke dalam fungsi fx-nya. Maka f dalam kurung 3x ditambah 1. Sama dengan x di dalam fx-nya kita ganti dengan 3x ditambah 1. Berarti 3x ditambah 1 kita kuadratkan dikurang 2 dikali 3x ditambah 1. Kita hitung seperti biasa. 3x ditambah 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Kemudian, min 2 kita kalikan dengan 3x ditambah 1. Hasilnya adalah min 6x dikurang 2. Selanjutnya, kelompokkan suku-suku yang sejenis. 9x kuadrat ditambah 6x dikurang 6x ditambah 1 dikurang 2. Lalu kalian operasikan. 9x kuadrat ditambah 6x dikurang 6x, ini hasilnya 0.
Selanjutnya, 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Berarti hasilnya adalah 9x kuadrat dikurang 1. Oke, dari sini kita dapat rumus fungsi dari f bundaran Gx. F bundaran G dari X, rumus fungsinya adalah 9x kuadrat dikurang 1. Ini adalah rumus fungsinya. Selanjutnya saya tulis di sini, F bundaran Gx sama dengan 9x kuadrat dikurang 1. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah tentukan rumus fungsi dari F bundaran G bundaran H dari X. Perhatikan, F bundaran G bundaran H dari X itu sama saja dengan F bundaran G dari HX. Oke, jadi F bundaran G bundaran H dari X itu sama saja dengan F bundaran G dari HX. Atau bisa juga kamu tulis seperti ini, F bundaran G bundaran H itu sama dengan F dalam kurung G dalam kurung HX. Jadi H ada di dalam G, kemudian G ada di dalam F. Urutannya seperti itu. Paham ya? Nah, kebetulan di sini rumus fungsi F bundaran G-nya kita sudah dapat, yaitu 9x kuadrat dikurang 1. HX-nya kita juga sudah dapat. Maka kita tinggal memasukkan saja HX, yaitu X dikurang 10. X dikurang 10 ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus fungsi F bundaran G-nya saja. Kita masukkan ke 9x kuadrat dikurang 1. Maka bisa saya tulis seperti ini. F bundaran G dari X dikurang 10. Selanjutnya tinggal kamu ganti saja X di dalam rumus F bundaran G dengan X dikurang 10. Maka 9 dikali dalam kurung X dikurang 10 kita kuadratkan, lalu dikurang 1. Pertama kita hitung dulu X dikurang 10 kuadrat. Berarti 9 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 20X ditambah 100. Tutup kurung dikurang 1. Selanjutnya kita kali dengan 9. Maka 9 dikali X kuadrat sama dengan 9X kuadrat dikurang 180X ditambah 900. Jangan lupa dikurang 1. Maka hasilnya adalah 9X kuadrat dikurang 180X, 900 dikurang 1 hasilnya adalah 899. Selesai, kita sudah menemukan rumus dari F bundaran G bundaran H dari X. Ini adalah komposisi 3 fungsi F, G, dan H menjadi F bundaran G bundaran H. Saya kotakin seperti ini untuk menunjukkan rumus fungsinya. Saya tulis di atas, rumus fungsinya adalah 9x kuadrat dikurang 180x ditambah 899. Oke, kita sudah selesai menjawab pertanyaan di contoh yang kedua. Maka sudah selesai pembahasan contoh soal kita tentang komposisi fungsi. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.